Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Rahman Rifai, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Ageng Besari Ponorogo, izin mempresentasikan mengenai artikel maupun makalah kami berkaitan tentang perkembangan tugas kepala sekolah dalam pendidikan dasar dalam kitab At-Takwiru At-Taklimi Asyasi karya Muhammad Shodiq Ismail. Nah, manajemen sekolah yang efektif pendidikan Islam adalah sistem yang saling berhubungan untuk mencapai sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memperoleh pengalaman dan menguasai pengetahuan. Artikel ini menjelaskan manajemen sekolah yang efektif yang menurut Muhammad Shodiq Ismail yang bertujuan untuk mencapai tujuan sekolah dengan mengembangkan sistemnya. Metode penelitian menggunakan library research, yaitu sebuah metode dengan sumber utama kitab At-Takwiru At-Taklimi Asyasi karya Muhammad Shodiq Ismail dengan konten analisis. Nah, ditemukan bahwa tugas kepala sekolah berkembang melalui prosedur rutin menuju pendekatan, metode, teknik, dan alat manajemen sekolah. Pendahuluan paradigma baru kepemimpinan. Wewenang kepala sekolah itu memiliki wewenang besar dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan memantau kegiatan pendidikan. Salah satunya ada tantangan modern, perkembangan iptek dan seni baru yang memperumit tugas kepala sekolah yang menuntut adaptasi dan implementasi perubahan. Kemudian ada kepemimpinan efektif, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan kunci keberhasilan perubahan. Nah, kepala sekolah itu sendiri sebagai pemimpin yang bersifat pelayan, yaitu servant and leader, empati dan hubungan baik, kemudian ada adaptif dan fasilitator. Ya, kalau menurut servant leader, menurut Abdul Muti menyuruhkan bahwa kepala sekolah menjadi pemimpin, pelayan, bukan hanya mengambil keputusan administratif saja. Kemudian, empati dan hubungan baik, yaitu kepala sekolah harus melayani, mendengar, akan menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah, baik meliputi guru, siswa, dan lain sebagainya. Adaptif dan fasilitator, yaitu peran bergeser dari bos administratif menjadi fasilitator dan perkayaan bagi komunitas, pelayan komunitas itu sendiri. Kemudian ada tantangan dan perkembangan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan menjadi pemimpin pembelajar aktif dan mampu membimbing pembelajaran. Mereka harus menerjemahkan visi misi pendidikan nasional ke dalam program sekolah dan peka terhadap tantangan sosial digital. Program pencepatan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah menunjukkan kompleksitas tugas yang terus berkembang, menuntut kesiapan manajerial, supervisi, dan kepemimpinan. Beban kerja. Nah, kegelisahan dalam peran kepala sekolah dasar itu ada berbagai macam, antara lain beban kerja kompleks, supervisi kepemimpinan, kesiapan kompetensi, pengelolaan sumber daya. Hal-hal ini menjadi satu-satunya kegelisahan dalam peran kepala sekolah dasar. Beban kepala sekolah yang sangat-sangat banyak yang dipersepsikan penuh tantangan dan tekanan. Kemudian supervisi atau kepemimpinan. Supervisi pemimpinan kepala sekolah, kinerja guru namun menambah tekanan itu sendiri. Pengelolaan sumber daya, tantangan dalam mengelola fasilitas, tanggap pendidik, dan lain sebagainya. Kesiapan kompetensi yang bersiap menjadi semua kepala sekolah harus bersiap dalam kompetensi apapun dalam mengolah beban dan tugas sebagai kepala sekolah itu sendiri. Solusi dan program pengembangan, salah satunya ada program pemimpinan sekolah, regulasi permudah penugasan, pelatihan dan penugasan kompetensi, sistem pengolahan kinerja, dan kolaborasi dan pusat daerah. Nah, dalam hal ini perlu adanya persiapan kepala sekolah yang bersifat profesional. Permendikbud nomor 7 tahun 2025 mempermudah penugasan guru sebagai kepala sekolah untuk mengurangi kekosongan jabatan itu sendiri. Pemerintah menyediakan berbagai sertifikasi dalam mempermudah guru untuk menjadi kepala sekolah itu sendiri. Kemudian adanya sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi antara guru,
kepala sekolah, pengawas dalam mengurangi beban administratif itu sendiri. Kemudian adanya kerjasama yang fleksibel antara pemerintah pusat, daerah dalam mengelola pendidikan itu sendiri. Nah, manajemen pendidikan modern itu meliputi bagaimana pendidikan adalah usaha untuk memperoleh pengalaman dan menguasai pengetahuan. Maka manajemen pendidikan di modern ini berfungsi membantu individu mengembangkan diri. Salah satunya peserta didik bersifat dinamis. Sistem pendidikan modern menjadikan peserta didik efektif dalam dinamis dalam proses belajar mengajar, analisis lingkungan strategis, evaluasi diri bersifat IDS, analisis SWOT, analisis konteks dan lain sebagainya. Sekolah dengan cara bermasyarakat, sekolah dengan pengetahuan dan pengalaman, melakukan visi misi tujuan, yaitu mengembangkan sekolah memerlukan penetapan visi, misi dan tujuan yang relevan dan fokus dalam transformasi digital itu sendiri. Transformasi peran kepala sekolah, perkembangan tanggung jawab kepala sekolah menunjukkan perubahan signifikasi dari peran administratif tradisional ke peran pemimpin pembelajaran yang tanggap terhadap perubahan kurikulum dan teknologi itu sendiri. Maka dalam hal itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang relevan dalam mengolah perkembangan dalam pendidikan di sekolah itu sendiri. Kesimpulannya, kepala sekolah sebagai agen perubahan dalam kitab studi At-Ta'wiru At-Ta'limi Asyasi karya Muhammad Shodiq Ismail, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai antara lain ada 6 peran penting dalam agen perubahan perkembangan peran pendidikan di sekolah dasar itu sendiri, yaitu sebagai pengawas, pengamat, manajemen administratif yang utama melibatkan siswa, guru, serta sebagai kepala sekolah sebagai fasilitator maupun mentor. Penerapan manajemen pendidikan modern sangat bergantung pada visi misi yang bersifat kepemimpinan instruksional, kepemimpinan adaptif kepala sekolah. Mereka harus memberdayakan guru, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan budaya yang belajar yang dinamis. Manajemen sekolah yang baik bertujuan menghasilkan individu yang bersifat kompatibel. Hal ini juga termasuk dalam peta konsep yang sudah kami rencanakan dan sudah kami bahas dalam hal-hal seperti ini. Mungkin kita bahas, mungkin bisa kita lihat, yaitu perkembangan tugas kepala sekolah dalam pendidikan dasar itu sendiri. Nah, itu ada berapa? Ini ada perubahan paradigma tugas kepala sekolah. Kemudian ada juga berkaitan dengan tugas umum dan wewenang. Kemudian ada juga tantangan dan kegelisahan. Kemudian ada juga berkaitan dengan solusi dan strategi pengembangan. Nah, itu kemudian bercabang-cabang memiliki solusi masing-masing itu sendiri yang kemudian menghasilkan namanya evaluasi dan analisis dalam menumbuhkan perkembangan kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan oleh pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridul walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.